Cerita soal proses evakuasi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, kita sudah bergabung dengan Direktur Operasi Basarnas, Laksma TNI Bramantio. Selamat siang, Pak Bramantio. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas TV, Bapak. Selamat siang, Mas Reza, Ya, dengan Pak. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Bramantio. Ya, Bapak boleh diceritakan Kak, Pak, seperti apa sebenarnya kronologi awal saat Basarnas pertama kali menerima laporan kecelakaan antara kereta Argo Bromo Anggrek dan juga KRL, Pak? Terima kasih. Jadi ketika itu malam hari Selasa, kalau tidak salah ya, mungkin kejadian sekitar pukul 20.57, kemudian kami dari Basarnas Command Center menerima informasi sekitar 5 menit setelah itu, kemudian kami langsung menggerakkan, ada posar kami yang berada di Bekasi, kebetulan kami kirim sekitar 12 personel untuk langsung merapat ke lokasi kejadian. Jadi kurang lebih 20 menit setelah menerima laporan itu, kira-kira pukul 21.20 itu tim eh, Posar Bekasi sudah merapat di lokasi kejadian, dalam hal ini mungkin di stasiun Bekasi Timur, kemudian mereka melaksanakan asesmen. Selanjutnya mereka melaporkan apa yang mereka sampaikan ke kantor pusat, ke Basarnas Command Center kami yang berada di Kemayoran. Dari situlah akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa sepertinya kejadian ini membutuhkan penanganan khusus Mhm. terkait kecelakaan ini, khususnya karena gerbong tadi yang terjadi. Jadi gerbong paling belakang itu kepala dari kepala lokomotif yang dari kereta Argo itu masuk ke dalam, menyundul masuk ke dalam gerbong paling belakang dari KRL, sehingga dua itu masuk. Nah, dari situlah akhirnya kami dari Kemayoran mengirimkan 3 tim Basarnas Special Command ke lokasi kejadian, Mhm. yang kurang lebih perjalanan sudah sampai di sana sekitar pukul 21.20 juga, 21.45, 50 lah. Yang didahului tadi oleh tim dari sini sudah berada di tempat. Nah, ini disitulah kami mulai melaksanakan kegiatan, kemudian melihatkan ke tempat. Dan disitulah dari gerbong itu ternyata setelah kami observasi masih ada 5 korban eh, wanita yang menurut kami harus segera kami selamatkan, karena mereka 5 ini masih dalam kondisi hidup, demikian, Mhm. Mas. Nah, ketika mengevakuasi 5 korban itu yang kondisinya masih hidup seperti Bapak ceritakan tadi, apa yang memang menjadi kesulitan dan butuh waktu berapa lama sebenarnya Pak pada saat melakukan evakuasi itu? Baik, setelah informasi awal dari tim Bekasi tadi, kemudian kami kirim uh, dengan adanya 5 korban yang masih hidup di uh, gerbong terakhir itu, memang kita, waduh, ini membutuhkan penanganan khusus, sehingga memerlukan masukan peralatan. Kemudian kami cek, ternyata memang kondisinya karena itu ya, kita paham mereka semua uh, barang-barang itu baja semua, kemudian juga beberapa sudah sobek. Eh, Sehingga kita perlu kehati-hatian untuk membantu rekan-rekan korban yang 5 ini agar tidak terjadi yang lebih fatal. Nah, akhirnya kami memang konsentrasi terhadap 5 korban yang masih bisa kami ajak komunikasi, kami bantu agar mereka tidak semakin parah dan bisa kami selamatkan kelimanya. Sehingga dengan perlengkapan ekstrikasi kami berusaha mencoba, memang yang bukan kendala sebetulnya, kesulitan itu adalah memang harus menghadapi plat-plat baja tebal dari gerbong. Di samping juga beberapa plat itu sudah ada yang sobek, sudah sobek, khususnya mungkin dari plat dinding samping, kemudian juga dari atap dan dari bawah, dari dasar lantai lantai gerbong itu yang menusuk ke sisi-sisi lain. Nah, beberapa korban ini memang terjepit di situ, dan ada yang juga tertindih oleh rekannya yang sudah meninggal yang di atasnya, termasuk jempitan dari atas. Nah, ini yang membutuhkan kehati-hatian di situ. Nah, termasuk mungkin plat-plat baja yang agak berat tadi harus kami sobek berhati-hati, karena kita juga kan tidak mungkin menggunakan alat las atau segala macam, karena akan lebih berisiko. Sehingga termasuk mungkin ada pertanyaan, kenapa gerbongnya lokomotif tidak langsung ditarik saja. Nah, Semat ada berpikiran seperti itu, seperti mungkin kemarin sudah kami setelah disampaikan juga oleh Kepala Basarnas,
kalau kita serta-merta akan menarik gerbong lokomotif itu, yang kami khawatirkan akan membahayakan korban yang 5 ini yang masih dalam mana terkait tadi sobekan-sobekan yang masih ada di dalam gerbong terakhir ini tadi. Sehingga kami membutuhkan kehati-hatian dan penanganan khusus secara hati-hati yang kami kerjakan bersama tim, dibantu dengan yang lain juga, sehingga karena kami juga dikerja waktu, sehingga di tengah malam akhirnya kami dini hari pukul 02 dari 3 tim Basarnas spesial komen yang kami kirim tadi, kami membutuhkan perkuatan lagi, akhirnya kami kirim lagi 2 tim dari Kemayoran untuk membantu proses restrikasi ini hingga selesai sekitar pukul 08.20 pagi harinya. Demikian, sehingga semuanya bisa kami selamatkan yang 5 korban itu. Nah, setelah 5 korban ini yakin bisa kita selamatkan dari jepitan itu, baru kami tarik lokomotif yang menghimpit tadi, yang dari depan itu kami dibantu oleh rekan-rekan teknisi atau tim teknik dari PT KAI untuk menarik itu secara perlahan-lahan. Nariknya pun harus berhati-hati, kami takut sobekan-sobekan yang ada justru akan membahayakan korban yang masih ada di dalam gerbong belakang. Mungkin demikian. Ya, Pak Bramantio, ini gambar evakuasi dari yang dilakukan oleh tim Basarnas viral di media sosial. Banyak sekali bertebaran di media sosial bagaimana Basarnas mengevakuasi para korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Lalu yang juga memang menjadi momen yang sangat membekas bagi tim penyelamat dalam kejadian ini, adakah Pak yang diceritakan ke Bapak dari tim Basarnas seperti apa yang dialami oleh teman-teman Basarnas di sana? Ya, mungkin kita memang harus tetap menjaga moral, di samping kita sendiri juga memberi semangat kepada lima korban yang masih ini, karena ya kami paham beberapa mungkin merintih, mengeluh, dan kami juga terima kasih kami berkomunikasi dibantu oleh rekan-rekan tim kesehatan yang mendampingi kami terus, ya beberapa karena kita tahu kadang ketika kita sobek atau kita potong ada yang tergesek sedikit mereka mengadu. Nah, itu mungkin kami yang makanya mungkin kalau dilihat beberapa video mereka sambil kita rangkul, kita ada bicara, ajak hibur, komunikasi, dan kalau yang kebetulan ada keluarga, kalau tidak salah itu kemarin ada orang tuanya, Mbak siapa itu, akhirnya kita minta bantuan juga untuk bapaknya membantu menghibur, karena ya dengan kegiatan yang kita lakukan di situ dengan kehati-hatian dan membutuhkan ini, kami yakin mereka juga pasti dari dampak apa yang kita kerjakan dari ruangan ini mungkin ada rasa sakit atau apa, karena berakhirnya kami minta bantuan juga beberapa tim medis untuk membantu sambil menghibur mereka. Demikian itu yang mungkin kita lihat di gambar, sampai kita ajak bicara, kita hibur sambil ya menghibur mereka agar tetap bisa bertahan dan bersabar, karena mungkin kami membutuhkan kehati-hatian untuk membuka jepitan-jepitan atau plat-plat material yang menghibit badan-badan, khususnya kaki, utamanya kaki mereka, sama ada tangan kemarin, 2 tangan mereka terhibit di situ kejepit. Demikian itu, Mas. Jadi perlu Baik. juga komunikasi dengan para korban ini untuk menghibur, mengalihkan lah. Demikian. Oke, bentuk komunikasi yang memang terus dijalin antar tim Basarnas juga para korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur ini juga terus dibangun supaya memberikan semangat buat para korban di sana. Terima kasih sekali lagi atas Ya. ceritanya Direktur Operasi Basarnas Laksma TNI Bramantio bersama Kompas TV. Semangat terus buat Basarnas, terima kasih telah membantu proses evakuasi dari kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bapak.